Oke guys, balik lagi bersama gua Michael, raja terakhir dari Isekai. Gua masih di Isekai Coffee. Sebelum gua mulai, mau ngingetin teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus yang pasti sekarang subscribe atau follow TikTok kita, karena kita lagi ngenjot TikTok kita banget ya guys. Oke, jadi episode Coffee Shop Talk kali ini agak sedikit apa nyebutnya ya, personal, agak sedikit personal karena di sini gua akan bercerita. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah ngasih ide untuk bikin episode yang satu ini. Kapan gua mulai koleksi mainan atau apa entry point gua untuk menjadi seorang kolektor? Ini adalah satu pertanyaan yang sering banget gue jawab dan sering banget gue dapatkan saat gue lagi di Isekai Coffee. Baik itu dari teman-teman yang gue kenal ataupun dari tamu-tamu Isekai yang gue nggak kenal yang ujungnya menjadi teman. Jadi entry point gua sebenarnya jauh banget sebelum gua sekolah. Jauh banget sebelum gua menginjak bangku SD atau TK. Waktu itu orang tua gua sering banget keluar negeri karena bisnisnya mereka mengharuskan mereka bolak-balik keluar negeri. Jadi bokap dan nyokap gua itu setiap kali keluar negeri, mereka pulang itu mereka selalu ngebawain gua mainan-mainan dari Jepang dan dari Singapura, banyakan dari Jepang. Yang sebenarnya mainan-mainan itu kartunnya atau animenya tidak tayang juga di Indonesia. Jadi gue tuh dapat banyak mainan-mainan yang gue nggak tahu sebenarnya, nggak tahu backstory-nya apa. Salah satunya itu adalah Macross. Bokap gue tuh sering banget beliin gue VF1S, Roy Fokker, Takatoku, which is setiap dibeliin itu selalu patah dan selalu setiap dia pulang dibeliin lagi. Gue nggak tahu ya kenapa bokap gue demen banget beliin kapal-kapalan. Tapi ya thank you. Jadi sekarang gue semenjak gue dewasa gue mulai mencari tahu itu apa segala macam. Nah terus waktu itu tuh gue juga sempet dibeliin Voltron. Gue nggak tahu itu mainan asli, license atau non license atau third party. Jujur gue waktu itu masih kecil banget, masih bocah banget. Gue nggak tahu itu mainan apa. Dan gue sering banget dibeliin mobil-mobilan. Tapi waktu itu bukan Hot Wheels, namanya Maisto. Itu gue sering banget dibeliin. Semakin gue beranjak dewasa, semakin sering pula gue dibeliin mainan sama mereka. Dari Godaikin, Voltes, Combattler, terus Gordion. Gordion gue banyak guys. Jadi setiap patah tuh dibeliin lagi. Setiap patah dibeliin lagi. Setiap ada parts hilang dibeliin lagi. Jadi Gordion itu dan Roy Fokker itu adalah salah satu mainan yang sering banget dibeliin sama mereka. Entah kenapa dibeliinnya itu bukannya Voltes, tapi Gordion. Terus Roy Fokker gitu. Terus Bismarck dibeliin. Gue termasuk yang beruntung guys. Selain orang tua gue suka ngebeliin mainan-mainan seperti itu, caranya mereka memanjakan gue adalah dengan beliin robot-robotan dan action figure lainnya ya. Di saat bersamaan bisnis orang tua gue itu dulu adalah penyewaan video beta atau VHS. Jadi kalau lu sempat ngerasain di tahun-tahun 80, 90 akhir, 80 awal atau 90 akhir, itu ada agen-agen yang bawa tas gede, itu jalan keliling rumah atau naik motor keliling rumah, menawarkan lu untuk menyewa atau rental video beta atau VHS. Nah itu salah satunya adalah orang tua gua guys, maksudnya bisnis orang tua gua. Jadi gua tuh dicekokin banget sama film-film yang gak laku guys. Tapi yang gak lakunya maksudnya yang gak laku urusan robot-robot dan superhero ya. Jadi Sabogar tuh gua nonton banget. Karena Sabogar itu kurang laku ya waktu itu ya, gua juga nggak tahu kenapa. Jadi gua dikasih nonton Sabogar terus. Voltes episode 1 sampai 4 nontonnya itu terus. Karena episode 5, 6, 7, 8 itu laku, muter terus. Jadi 1, 2, 3, 4 itu nggak laku. Jadi gua nontonnya itu terus. Gaban, Sariban, terus Ikyusan, kalau pada tahu nih teman-teman Ikyusan. Terus apalagi ya? Lion Maru. Nah itu gua tontonan gua sehari-hari guys. Jadi dari situ gua tumbuh dan berkembang di era-era itu, di era-era dimana rental VHS dan beta itu merajalela. Nah dengan berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman, bokap gue juga naik level. Dia jadi penyewaan laserdisc. Tetap di laserdisc itu ya gue nonton tuh segala macam, tapi udah mulai masuk ke ranah-ranahnya Amerika ya guys kalau waktu laserdisc itu. Nah nggak lama dari situ kan laserdisc itu kan eranya kan bersamaan dengan eranya RCTI kan, masuk si
Masuk Indosiar, masuk Patlabor, masuk juga si Kabotaku, terus masuk juga Sailor Moon di TV-TV lokal ya. Ini kita udah bicara TV lokal ya guys. Terus masuk juga Senseiya, masuk juga Doraemon, Tsubasa. Nah, Kapten Tsubasa, terus Dacian Kuro, terus Cooking Master, itu kan masuk semua tuh. Yang masak-masak namanya apa sih dulu di Indosiar? Gue tuh melewati semua masa itu guys. Dari masa VHS, dari masalah beta dulu, masa beta, terus naik ke VHS. Dari VHS masuk ke Laserdisc. Laserdisc itu berbarengan dengan TV lokal, masuk tuh semua animasi-animasi Jepang, animasi-animasi Amerika, itu semua masuk tuh. Sempet juga di TV lokal tuh kecanduan sama yang namanya Care Bear. Terus abis itu Silverhawk, abis Silverhawk Scooby-Doo gue suka banget. Jadi gue ngelewatin semua era-era itu guys. Jadi dari situ berlanjutlah gue kuliah. Nah begitu gue kuliah, gue diperkenalkan sama satu barang yaitu SOC Soul of Chogokin GX01 Mazinger Z. Isekai! 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 Yang orang-orang banyak bilang itu sebenarnya adalah Mazinger yang gagal. Kenapa? Soul of Chogokin itu harusnya tidak dirakit. Tapi kenapa SOC GX01 masih membutuhkan beberapa parts yang dirakit? Khususnya untuk masalah di Scrander. Scrandernya kan lo mesti rakit kan itu kan. Akhirnya di reissue lah di nomor berikutnya yang Scrandernya tidak lagi harus dirakit. Nah, itu gue langsung jatuh cinta guys. Wah ini Mazinger nih robot yang gue tonton nih zaman VHS, zaman beta nih. Ini ada nih mainannya nih. Gue iseng, gue beli satu. For the sake of childhood memory waktu itu. Jadi, kedar untuk mengingat masa lalu gue yang bahagia, gue beli satu. Ternyata jadi kelanjutan dan berlanjut dan menjadi candu di gue hingga sekarang, guys. Nah, ini mainan sebanyak ini mulai dari umur berapa Bapak? Kalau dijawab gitu susah, Mat. Ada yang dari gue kecil banget, dikasih sama bapak emak gue yang di belakang tuh yang nggak kena matahari. Itu peninggalan dari mereka langsung. Tapi ada yang partnya hilang, gue kanibalin, ada yang gue beli ulang. Jadi sebenarnya agak susah ngejawabnya gitu. Kalau dengan sadar gue sebagai seorang Michael, sadar mengkoleksi, yaitu dan gue mau berkoleksi dan menjadi seorang kolektor, itu saat gue kuliah semester 1. Tapi sebelum itu, ya tadi gue cerita, gue udah sering dibeliin, tapi ya gue nggak ngerti apakah ini koleksi, apakah ini punya doang, dan gue nggak ngejaga, nggak gue lap, nggak gue ngurutin, nggak gue wah ini the parts hilang, enggak gitu. Di waktu kuliah itu yang punya GX01, nah itu kotaknya gue mulai rapiin. Oh mulai dari kuliah itu? Iya, terus partsnya mulai gue cek, ada lengkap apa enggak. Nah terus bukunya gue rapiin. Kalau lu tanya kayak gitu, ya susah gue ngejawab. Karena zaman gue SD, gue sering beli Gundam gitu. Gue sering ngerakit Gundam, walaupun gue motongnya pakai gunting kuku. Dan kadang-kadang gue nggak pakai gunting kuku, gue uol sampai patah gitu. Dan gue belum ngerti yang namanya proses ngamplas. Dan orang gua ngecat Gundam pakai ini kok guys, pakai cat kuda terbang, pakai koas sama cat kuda terbang yang cat tembok gitu loh, cat besi. Jadi kalau kena cat, sim lainnya tuh hilang, liningnya hilang total, rata gitu. Jadi catnya tebal-tebal gitu kayak kutek ketebelan gitu loh. Gak banyak temen-temen gue yang main. Temen-temen gue tuh pada mainnya basket, bola, balapan motor. Jadi yang anime-anime juga zaman itu apa sih? Kita SMP SMA tuh sibuk pacaran gitu kan, sibuk mencari perhatian lawan jenis gitu. Jadi ya sempet terbengkalai. Tapi gue udah mulai memang dari zaman-zaman itu sih gitu. Maksudnya di luar kesibukan gue sebagai seorang pelajar yang mencoba fit in dengan lingkungan sekolah gue, di rumah tuh gue tetap beli Gundam Muso, terus main game tetap. Tentu ya ada influence dari game juga ya. PS1 gue main, PS2 gue main, PS3 gue main, Nintendo gue main, GameCube gue main, Sega gue main, Super Nintendo gue main, Atari gue main, belum lagi game handheld. Lu pada tahu nggak guys, Mega Duck? Ayo, gue sempet punya tuh Mega Duck tuh, konsol legend dan konsol goib. Kalau lu cari gambarnya di Google mungkin ada tapi sedikit kali, atau mungkin bahkan nggak ada kali guys. Kita nggak bicara masalah Nintendo yang semua orang punya guys. Terus ya gitu sih Mat, kalau gua Mat sampai sekarang sih gua. Nah pertanyaannya sekarang gua mau balik nanya nih ke teman-teman nih. Buat teman-teman yang sekarang menyatakan dirinya kolektor atau memang udah kolektor, entry pointnya lu tuh di mana? Apa yang membuat lu oke, gua mau jadi kolektor nih. Gue tahu ini bakal consume money and time, tapi gue mau terjun menjadi kolektor nih. Baik itu lo kolektor Pokemon, kolektor kartu, kolektor robot, kolektor Transformer, kolektor komik,
ataupun kolektor apapun, atau termasuk kolektor gunpla kayak yang nggak dibuka, kolektor kardus kayak, kolektor MISB kayak, kolektor buang kardus kayak, apapun juga deh. I'm calling out to you guys. Apa yang membuat kalian memutuskan untuk menjadi seorang kolektor? Sejak kapan? Ceritain bareng-bareng. Cerita yang menarik akan kita highlight deh guys. Kalau itu sih cerita gue sih tadi ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat ke seluruh teman-teman, izinkan gue berbagi sedikit cerita gue buat kalian semua. Untuk jadi seorang kolektor emang harus punya sebanyak ini? Enggak juga. Enggak juga. Lu mau jadi kolektor nggak harus punya banyak. Tapi ya, yang pasti lu punya beberapa lah. Kalau cuma punya 1 atau 2 kan nggak bisa juga lu menyatakan diri lu sebagai seorang kolektor kan. Kalau 1-2 mungkin sebutannya iseng ya, atau pengen tahu ya gitu. Tapi kalau mungkin lebih banyak, ya lu mungkin bisa menyatakan diri lu kolektor. Atau mungkin lu punya sedikit bisa, tapi knowledge lu banyak gitu. Jadi menjadi kolektor itu nggak harus tajir guys, nggak harus kaya guys. Kolektor itu bukan dinilai dari duit sih Mat. Kan banyak ya orang-orang yang belanja mainan atau patung membabi buta gitu, langsung jebret dalam setahun lengkap tuh banyak, jebret dalam 6 bulan banyak gitu. Ujung-ujungnya juga dijual kalau memang nggak ada nilai di hatinya, nggak ada, atau rasa di hatinya nggak ada, passionnya nggak ada, beli untuk pansos doang, ujung-ujungnya juga lu jual. Jadi sedikit banyak itu tidak menentukan jati diri lu, apakah lu seorang kolektor atau bukan. Semua ini gue nilai dari nilai memorabilianya, dari nilai kenangan masa kecil gue, dan itu tidak ada harganya semua guys ke belakang. Oke guys, jadi gitu aja guys. Michael Chu, raja terakhir dari Isekai, menjawab pertanyaan kalian. Kapan mulai jadi kolektor? Thank you. Jangan lupa sekali lagi like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, dan langsung subscribe atau follow TikToknya. Terima kasih. Peace out.